kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh KM. Ayo KM, silakan pimpin doanya. Amin. Nah, sekarang coba kalian tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua? Hebat, semuanya bersemangat untuk belajar. Supaya belajarnya lebih fokus, coba kalian rapikan terlebih dahulu pakaian kalian. Ayo coba rapikan dulu ya. Kemudian luruskan mejanya. Sip, sudah mantap. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Kita sudah belajar tentang apa ya? Betul, kemarin kita sudah belajar tentang tarian adat. Ada apa aja sih tarian adat itu? Ada yang ingat nggak? Coba ibu tanya, tarian adat dari daerah Jawa Barat. Betul, ada jaipong. Kalau dari Aceh? Betul, ada tari saman. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pembelajaran ketiga. Coba kalian buka terlebih dahulu bukunya. Sip. Nah, ini tuh kita akan belajar tentang keberagaman budaya lagi. Tapi khususnya tentang keunikan suku Baduy. Ada yang sudah pernah dengar suku Baduy? Betul, suku Baduy ada di Banten. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Lalu kita juga akan belajar tentang peranan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuannya apa sih? Nanti kalian harus bisa menganalisis keunikan apa saja yang ada pada suku Baduy. Kemudian, kalian juga harus bisa menyebutkan peranan ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Ada apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Siap? Hebat. Nah, nanti ibu harap kalian bisa paham, kemudian kalian juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi nih. Siapa tahu nanti kalau sudah besar, nanti kalian ada yang berwirausaha, melakukan kegiatan ekonomi. Itu hebat sekali. Dari itu kalian pelajari terlebih dahulu ya, ada apa saja sih kegiatan ekonomi itu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di layar. Kita akan belajar tentang peranan ekonomi dan keunikan suku Baduy sesuai yang tadi sudah ibu katakan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peranan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi dua. Ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, ada juga kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Nanti kita akan pelajari apa saja sih kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, kemudian apa saja kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Kemudian faktor ekonomi dalam kehidupan budaya dan sosial sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Faktor ekonomi mengubah kehidupan masyarakat, baik secara negatif maupun positif. Namun, segala dampak dari faktor ekonomi tidak boleh mempengaruhi pergaulan kita. Kita harus saling berteman, kita harus tetap berteman. Dengan siapapun kita harus berteman. Nah, di sini sekarang ada peta perjalanan. Di sini Andi mau menuju sekolah. Untuk menuju sekolah, Andi harus berjalan kaki. Nah, dalam perjalanannya, Andi akan bertemu dengan beberapa pelaku kegiatan ekonomi. Siapa yang mau membantu Andi menemani sampai ke sekolah? Oke, hebat, semuanya mau membantu ya. Kalau gitu, kita play. Tuh, sekarang Andi berjalan menuju petani. Coba kita lihat informasi apa yang Andi dapatkan dari petani.
Nah, pertanian. Sebagian besar dari pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan persawahan, dan produk yang dihasilkan itu padi. Oke, kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Selanjutnya, Andi bertemu dengan pedagang. Coba kita lihat kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan. Perdagangan adalah kegiatan dari jual beli. Contoh dari perdagangan ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima. Kemudian ada apa lagi? Ada toko kelontongan dan banyak lagi ya. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan Andi. Selanjutnya Andi bertemu dengan penjahit. Yuk kita cari tahu tentang penjahit. Penjahit atau usaha jahit merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan juga jasa. Contoh produknya itu baju, celana yang kita pakai, itu asalnya dari penjahit. Nah, kalau jasa, kenapa menghasilkan jasa? Karena jasanya memperbaiki pakaian yang robek. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wah, selanjutnya Andi bertemu dengan pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau barang. Produknya bisa anyaman, meja, kursi, dan masih banyak lagi barang-barang yang terbuat dari kayu. Coba kalian perhatikan di rumah kalian, pasti ada banyak sekali barang-barang yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Andi kemana nih? Iya, Andi ke bengkel. Ngapain ya Andi ke bengkel? Yuk kita cari tahu ada apa sih di bengkel. Oh, ternyata bengkel itu kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Tujuannya untuk memperbaiki mobil atau motor yang rusak. Nah, ada apa lagi sih contoh usaha jasa lainnya? Usaha jasa lainnya itu ada fotokopi, salon, usaha potong rambut, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum nyampe ke sekolah, Andi mampir dulu nih ke peternakan. Coba kita lihat peternakan apa ya yang Andi lalui. Wah, ternyata peternakan sapi. Peternakan sapi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Contohnya itu daging sapi ya yang suka disate, kemudian susu yang suka kalian minum. Selanjutnya, hore, Andi sudah sampai di sekolah. Yuk kita lihat ada apa ya di sekolah Andi. Kata Andi, terima kasih karena sudah menemani perjalanan Andi sampai ke sekolah. Tuh katanya, selamat kamu sudah sampai di sekolah. Kalian masih mau lebih tahu di sekolah itu Andi ngapain aja ya? Yuk kita cari tahu. Wah, ada TV. Katanya nyalakan TV dengan memencet tombol. Oke, kita lihat ya. Wah, ternyata ada video. Di sekolah Andi akan belajar tentang keunikan suku Baduy. Ternyata Andi juga akan mempelajari keunikan suku Baduy. Yuk kita tonton bareng-bareng apa saja sih keunikan dari suku Baduy itu. Kalian perhatikan ya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, salah satunya suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan suku asli Banten. Setiap suku memiliki adat istiadat, tradisi, dan budaya tersendiri. Di tengah-tengah arus globalisasi dan modernitas, sejumlah suku masih mempertahankan tradisi dan cara hidupnya. Satu di antara suku tersebut adalah Baduy. Dikutip dari tribuntravel.com, suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kedua kelompok ini memiliki karakter budaya yang agak berbeda. Simak ulasan singkatnya berikut ini. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel Banten terus memberikan informasi menarik lainnya. Kita bahas kelompok Baduy Dalam. Kelompok Baduy Dalam ini adalah kelompok yang tinggal di dalam hutan, juga paling patuh pada tradisi nenek moyang dan aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala adat mereka. Ciri khas suku Baduy Dalam adalah pakaiannya yang tidak berkancing dan berkerah. Mereka juga tidak memakai alas kaki
Pakaiannya pun berwarna putih, bajunya pun tidak menggunakan kancing. Perbedaan lainnya terlihat dari cara berpakaian balutan ikat kepala warna putih yang berdominasi. Warna putih melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Beda dengan Baduy luar yang menggunakan baju serba hitam atau biru tua saat melakukan aktivitas. Suku Baduy dalam tidak mengenal teknologi, sehingga mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa asli mereka yakni bahasa Sunda. Dalam suku ini juga tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat kepercayaan cerita nenek moyang hanya tersimpan dalam lisan saja. Suku Baduy dalam dengan tikukuh yang masih ketat melarang menggunakan handphone dan elektronik lainnya. Secara keseluruhan, masyarakat Baduy dalam masih memilih hidup tanpa listrik dan juga tetap berjalan kaki. Mata pencaharian mereka dari suku ini adalah bertani dan berladang. Orang Baduy dalam juga sering pergi ke kota besar seperti Serang, Jakarta, atau Bogor untuk menjual madu dan hasil alam lainnya. Untuk menjaga kelestarian alam, masyarakat suku Baduy dalam ini juga membangun rumah dengan menggunakan fondasi dari bahan batu kali. Hal ini dilakukan tanpa adanya galian tanah. Jadi tidak heran jika tekstur tanah di permukiman suku ini masih terlihat gelombang dan alami serta tidak longsor. Bahkan, dalam rangka mewujudkan cita-cita melestarikan dan hidup berdampingan dengan alam adalah ketentuan adat suku Baduy dalam yang disebut Puun yang melarang jual beli tanah kepemilikan adat. Pembahasan kedua yaitu kelompok Baduy luar. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat mereka dan menjalankan aturannya dengan baik, sebaliknya tidak dengan suku Baduy luar. Masyarakat suku Baduy luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar atau modern, menggunakan barang elektronik dan sabun diperkenalkan untuk menopang aktivitas mereka sehari-hari. Selain itu, Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka diperbolehkan mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga suku Baduy luar. Bagi suku Baduy luar, busana yang mereka pakai adalah baju warna hitam. Ikat kepalanya berwarna biru tua dengan corak batik khas Lebak. Desain bajunya terbelah dua sampai ke bawah, seperti baju yang biasa dipakai khalayak ramai. Sedangkan potongan bajunya menggunakan kantong dan kancing. Beberapa dengan Baduy dalam, pakaian masyarakat Baduy luar tidak mengharuskan dari benang kapas murni. Suku Baduy luar sudah menggunakan alat transportasi seperti mobil dan motor untuk berpergian. Sebagian dari mereka juga sudah menggunakan HP atau alat elektronik lainnya. Nah, itulah tadi perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Oke, gimana? Unik kan suku Baduy itu? Unik sekali ya. Oke, sekarang ibu mau tanya sama kalian. Yang memperhatikan pasti bisa menjawab pertanyaan ibu. Yang pertama, di mana sih letak dari suku Baduy itu? Kemudian, suku Baduy itu dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Hebat, coba kita lihat jawabannya sama-sama ya. Ya betul, suku Baduy terletak di Desa Cibeok, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian suku Baduy juga dibagi menjadi dua, yaitu suku Baduy dalam dan juga suku Baduy luar. Nah, selanjutnya ibu juga mempunyai fakta-fakta lain tentang suku Baduy. Nah, yang pertama, suku Baduy itu terkenal dengan cara hidupnya yang sederhana, menyatu dengan alam. Kemudian tidak hanya wisata alam, tapi suku Baduy juga menyajikan wisata budaya. Selanjutnya, fakta yang lain, kini suku Baduy dijadikan sebuah objek wisata yang diberi nama Kampung Suku Baduy. Nah, itu adalah fakta-fakta unik dari suku Baduy. Selanjutnya, tadi kalau kalian lihat ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Yuk kita cari tahu apa saja perbedaan dari suku Baduy luar dan juga suku Baduy dalam. Untuk yang pertama, dilihat dari aturan adatnya. Untuk suku Baduy dalam itu sangat berpegang teguh pada aturan adat. Mereka tidak menggunakan barang-barang elektronik, sedangkan suku Baduy luar mereka itu sudah terpengaruh dengan modernisasi sehingga pola hidupnya menjadi modern seperti kita-kita. Nah, selanjutnya
kita lihat perbedaannya dari pakaiannya. Untuk suku Baduy Dalam menggunakan pakaian berwarna putih yang dipercaya masih dalam keadaan suci. Nah, sedangkan suku Baduy Luar itu menggunakan pakaian berwarna hitam untuk atasannya, sedangkan celananya berwarna biru dongker. Selanjutnya, perbedaan dari transportasi. Untuk suku Baduy Dalam itu lebih memilih untuk berjalan kaki, sedangkan suku Baduy Luar karena sudah terpengaruh dengan modernisasi, mereka sudah menggunakan kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat transportasi modern. Untuk selanjutnya, perbedaannya dilihat dari cara mandinya. Untuk cara mandinya, suku Baduy Dalam itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi mereka itu sangat menghargai alam. Kemudian untuk suku Baduy Luar, mereka sudah menggunakan bahan kimia, contohnya sabun mandi ataupun sampo seperti kita. Jadi itulah perbedaan dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Dapat dipahami? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, pertanyaan yang bagus. Bintang bertanya, kenapa ada suku Baduy Dalam dan juga suku Baduy Luar? Seperti itu, Bintang? Nah, jadi dulu itu yang adanya hanya suku Baduy Dalam saja. Suku Baduy itu hanya satu. Nah, seiring berjalannya waktu ada modernisasi. Jadi yang melanggar adat akan keluar dari suku Baduy Dalam dan berubah menjadi suku Baduy Luar. Karena kalau suku Baduy Dalam itu ya tadi tidak melakukan apa saja yang telah dilarang. Dapat dipahami? Bagus. Oke, sekarang Andi sudah selesai di sekolah. Andi berjalan menuju evaluasi. Ada aturan evaluasinya. Jawablah dengan benar dan tepat evaluasi ini untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Pada evaluasi ini juga setiap jawaban benar akan mendapatkan poin 100 dan jika jawaban salah akan mendapatkan poin 0. Soal terdiri dari 3 buah soal. Kumpulkan poin sebanyak mungkin untuk mendapatkan kriteria sebagai berikut. Kita mulai. Yang pertama, di manakah keberadaan lokasi suku Baduy? Yang memperhatikan video tadi pasti bisa menjawab. Jawabannya D. Oke, kita lihat ya, kita periksa bareng-bareng. D itu di Cibeyo, Provinsi Banten. Kita lihat, betul. Jawabannya betul. Hebat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suku Baduy Dalam dan Luar memiliki perbedaan. Ciri-ciri dari suku Baduy Dalam adalah, ayo tadi sudah dijelaskan perbedaan antara suku Baduy Dalam dan juga suku Baduy Luar. Ada apa saja ya? Ada yang masih ingat? Coba jawabannya jadi apa? C. Menggunakan pakaian berwarna putih. Yang itu, coba kita lihat ya. Jawabannya betul, C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan ekonomi dapat mengubah kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan ekonomi apa yang menghasilkan jasa? Apa yo? Tadi ada yang menghasilkan barang dan juga jasa. Bengkel? B berarti ya. Coba kita lihat jawabannya. Yeay, jawabannya betul. Oke, 3 soal sudah terjawab betul. Kita lihat poinnya ya. Selamat, kalian mendapatkan medali emas, gold. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang coba ibu mau tanya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, betul. Kesimpulan pembelajaran hari ini, pertama kita sudah mempelajari tentang peranan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi 2. Ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan juga jasa. Contohnya itu tadi ada yang menghasilkan barang, perdagangan, petani. Terus ada apa lagi?
usaha penjahit juga ya, menghasilkan baju, peternakan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang menghasilkan jasa, tadi ada bengkel, terus penjahit juga menghasilkan jasa, fotokopi, potong rambut, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang apa yo? Keunikan suku Baduy. Sip, tadi ada perbedaan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Kemudian suku Baduy juga dijadikan sebuah objek wisata. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Hebat, karena semuanya sudah paham. Untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan memberikan PR. Nah, kalian coba buka PR-nya ya, di halaman 85. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Oke, semuanya boleh dibereskan bukunya ke dalam tas. Kita akan berdoa bersama. Ayo KM, silakan pimpin doa sebelum pulang. Amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.